Film ini diangkat dari kisah nyata dengan diperlihatkan kedua ustadz yang sedang mendengarkan radio tentang pembantaian di kota besar, dan Ustadz Rohim yang berkata jangan terlalu fokus dengan berita seperti itu. Dengan secara tiba-tiba mati lampu. Anissa yang sebagai santriwati mengalami mimpi buruk seperti ada yang memanggil namanya, sehingga terbangun dan memastikan teman sekamarnya masih pada tidur. Selepas itu Anissa yang niatnya mau keluar dikagetkan dengan sosok wanita yang menyeramkan. Di pagi harinya, di pesantren Banyuwangi yang berada jauh dari perkampungan, saat itu Anissa dan Nurul sedang asik mengobrol tentang kejadian semalam. Yang kebetulan dua santri menabrak Anissa yang bernama Ali dan Satrio. Mereka yang sedikit bercanda dan kebetulan bertemu dengan Ustadz Bagas yang kebetulan sedang memasang mading. Sehingga Satrio bertanya biasanya Ustadz Rohim. Pertanyaan Satrio tidak dijawab dan pergi begitu saja. Wah, hebat Indonesia. Scene beralih ke Anissa yang ikut kelas pengajian yang belum juga beres sudah mendengar pengumuman terkait tentang pengajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kembali. Ali dan Satrio, dua sejoli ini yang sedikit nakal malah mudut. Dan melihat dari kejauhan pengajaran yang dibubarkan, akhirnya mereka pun ikut bubar. Ustadz Ridwan dan Ustadz Bagas yang kebetulan sedang adu argumen terkait pengambilan tindakan yang kurang tepat sehingga Ustadz Bagas emosi. Ini lagi, orang pertama yang saya salahkan adalah Ustadz Ridwan. Selepas itu Satrio menanyakan ke Anissa yang tadi tidak sengaja menabrak dan mendengar perkataan Anissa yang ketabrak sama setan. kamu. Kamu lihat setan. Dengan kebetulan Ustadz Ridwan lewat sehingga menanyakan apa yang mereka lakukan dan menanyakan apakah kalian udud. Ali yang ketahuan menyelipkan korek di pecinya sedikit gugup, lantas Satrio dengan lantangnya yang menanyakan Ustadz Rohim dan Ustadz Yanwar. Seharian saya nggak lihat Ustadz Rohim sama Ustadz Yanwar. Pas lagi di pondok, Satrio yang penasaran dengan perilaku semua ustadz dan banyak kejanggalan termasuk teman sepondoknya yang lain pada pulang sehingga ingin menanyakannya. Tanya Ustadz. Anissa yang menahan sakit karena hari pertama haid yang kebetulan hanya ada dia sendiri di kamarnya. Dan didatangi sosok wanita yang berumuran darah dan Anissa melihat dari balik gorden hanya bisa diam dan sosok wanita tersebut menghilang. Sehingga Anissa keluar berlari ke bawah dan lagi-lagi sosok wanita tersebut muncul kembali. Kali ini Anissa bersembunyi di balik tembok sehingga Anissa melirik kembali dan sosok wanita tersebut masih ada. Tapi sosok wanita menyeramkan seperti memberi isyarat ke Anissa bahwa ada seorang laki-laki yang mengubur kain putih di bawah tanah. Ustadz Zamir yang kali ini disuruh cek kamar Ustadz Yanwar melihat dua jenazah yang mulai membusuk yang tidak lain Ustadz Yanwar dan Ustadz Rohim. Di balik kematian dua ustadz tersebut, ada dalang yang memainkan dua jenazahnya. Sehingga mereka terbangun dan melihat menghilang begitu saja.
Ustadz Zamir yang ketakutan sehingga tiba-tiba seiring waktu, Satrio yang melihat Ustadz Zamir yang berlumuran darah dan Anissa dengan pastinya bilang itu santet, sehingga Nurul yang berkata santet itu tidak berlaku untuk orang yang beriman, dan Anissa yang kekeh aja dengan pendiriannya, sehingga Ustadz Bagas datang. Salma, ayo, cepat, buka semua, ayo. Pak Kiai yang pulang disambut oleh kedua ustadz, yaitu Ustadz Ridwan dan Ustadz Bagas. Pak Kiai yang melihat hulu harat menanyakan kedua jenazah tersebut, sehingga Ustadz Ridwan hanya diam saja. Ustadz Bagas pun bicara sambil membentak. Kamu ketakutan akan sesuatu yang belum tentu nyata, malah memberi pengaruh buruk untuk pesantren kita, Pak Yai. Cukup. Dan selepas adzan Isya pun, para santri dan santriwati pun berkumpul untuk menunaikan sholat. Pas lagi sujud, Satrio yang melihat ke depan dikagetkan dengan melihat sosok. Dengan diiringi hilangnya Pak Kiai yang membuat semua santriwati dan santri keheranan. Satrio dan Ali yang menyelidiki gudang yang tempat dokumen disimpan, dan para ustadz pun menyembunyikan semuanya sehingga tanpa sengaja melihat selembaran kertas yang isinya tentang penindasan, termasuk Bapak Satrio pun ada. Hari pun berlanjut, dan Anissa yang terbangun melihat Nurul yang ketawa sendiri dan menanyakan kenapa hanya ada mereka berdua, yang lain mana. Nurul pun berbalik dengan muka pucat dan tatapan seram sambil berkata, dan ternyata itu hanya mimpi, sehingga Nurul yang melihat sedikit heran. Anissa yang pamit untuk ke kamar mandi lagi-lagi diberi isyarat oleh sosok wanita yang entah dari mana asal usulnya. Satrio yang menjenguk Ustadz Zamir melihat bahwa itu benar-benar santet, sehingga Satrio keluar dengan meninggalkan Ali sendiri, dan tiba-tiba kembali ke Anissa yang mengikuti sosok wanita. Ternyata sosok tersebut memberitahu untuk masuk ke kamar Pak Kiai. Tapi pas diintip tidak ada apa-apa, sehingga Anissa pergi ke toilet. Tapi Anissa melihat kain putih yang dililit. Anissa yang penasaran mengambil dan kebetulan melihat Ustadz Bagas yang menaruh seperti sesajen di tumpukan sebuah batu. Dengan kebetulan, Nurul yang berada di belakang Anissa menepuk pundak sehingga Anissa kaget dibuatnya. Bahaya. Nurul yang kebetulan lagi jemur kain putih melihat ada bayangan hitam di belakang kain. Nurul pun melanjutkan jemurannya, tapi kali ini air dari kain tersebut nyiprat ke mata sehingga teriakan Nurul sampai terdengar ke Nisa. Anissa yang langsung nyamperin dikagetkan melihatnya, sehingga apa yang terjadi? Gelap, Nis. Gelap. Selepas itu Nurul yang berontak tersandung dan langsung masuk ke sumur yang begitu lumayan dalam. Anissa yang menahannya kewalahan. Ternyata kaki Nurul ada yang narik. Di sisi lain, para ustadz dan ustazah lagi debat tentang korupsi. Salah, alias tentang santriwati. Semakin banyak yang... Dan itu tidak mudah. Ustadz sendiri, keadaan di luar. Malam pun tiba. Santri dan santriwati pun berkumpul untuk berzikir bersama. Tapi satu persatu santri kesurupan dan huru-hara pun terjadi. Mati kabe. Mati kabe, mati kabe.
Akhirnya kesurupan selesai. Anissa dan Satrio diperintahkan oleh Ustadz Ridwan untuk mengambil obat, diikuti oleh Ali. Tapi Ali yang ketakutan tidak mau masuk dan hanya Anissa dan Satrio yang masuk. Mereka berdua dikagetkan dengan Ustadz Samir yang tiba-tiba Ali lagi-lagi ditinggal begitu saja, sehingga Ali lari ketakutan. Kembali ke Anissa dan Satrio. Anissa yang tidak mau kehilangan alias merarang Satrio untuk pulang. Satrio yang kekeh dengan pendiriannya memaksakan untuk pulang. Jangan pergi. Dalam perjalanan pulang, belum juga setengah dari perjalanan, puluhan warga yang sudah menjadi mayat, termasuk ulama, dan Bapak Satrio pun jadi inceran orang berpakaian seperti ninja yang serba hitam. Satrio yang mengendap-endap melihat ke sebuah mobil, akhirnya ketahuan sehingga berlari dan meloncat ke sebuah jurang yang banyak mayat. Satrio yang melihat puluhan mayat langsung menggurumuni badannya buat sembunyi dari inceran orang-orang bertopeng. Anissa yang melamun mengingat masa kecilnya yang mengelus-ngelus perut ibunya yang sedang hamil, tapi Anissa menyaksikan dengan matanya sendiri ibunya bunuh diri depan matanya. Satrio yang terbangun melihat dirinya sudah ada di rumah sakit dan ada puluhan orang yang jadi korban, sehingga dia seperti kebingungan. Sin beralih ke pesantren. Anissa kali ini menanyakan ke Ustadz Bagas tentang kesurupan semalam. Kesurupan masal semalam. Itu kan saling membantu. Kamu bantu mereka. Saya lihat Ustadz Bagas ada di sekitar sumur sebelum Nurul mati. Anissa yang begitu kesal ke Ustadz Bagas, sehingga Ustazah Ratih mengingatkan berkata jangan gegabah untuk nuduh orang. Kita semua pun lagi cari siapa dari dalangnya. Satrio yang berlari menuju rumahnya, berbagai fenomena dan kejanggalan di desanya mulai bermunculan, termasuk warga sekitar melarang untuk memakamkan orang mati. Satrio yang disambut ibunya memeluk dengan erat sehingga Satrio menanyakan bapaknya. Melihat bapaknya sudah mati, Satrio merasa terpukul tentang kematian bapaknya. Satrio meminta ibunya untuk memakamkan bapaknya, tapi ibunya melarang. Sehingga Satrio memakamkan bapaknya di belakang rumah. Maafin Satrio ya Pak. Selepas itu ia menanyakan ke ibunya kenapa bapak jadi korban. Sehingga ibunya menjelaskan bahwa bapaknya teman dekat Pak Kiai Ahmad dan sering ngobatin orang yang kena santet. Begitu cepat orang nuduh bapaknya, akhirnya ibunya menyuruh pulang kembali ke pesantren. Satrio yang mengajak ibunya yang ketakutan berulang kembali seperti bapaknya. Akhirnya Satrio mengikuti kemauan ibunya. Sin beralih ke Anissa yang menyiapkan air minum buat teman yang lain. Simboy pun mengambil teko yang dibawa Anissa sehingga Anissa mencium bau yang berasal dari panci ternyata. Selepas dari itu, Anissa yang mencari Ustazah Ratih melihat dirinya menggunting dari jemarinya. Anissa yang melihatnya ngeri dan ketakutan dengan tiba-tiba. Anissa yang hampir kena tusuk dari Ustazah Ratih membaca doa ayat kursi yang bunyinya, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia Maha Hidup, yang mengurus makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur, memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Allah tahu yang ada di depan mereka dan apa yang di belakang mereka.
Mereka tidak tahu apapun dari ilmu Allah melainkan apa yang dihendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memeliharanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Dan akhirnya, pas langit sudah caang, Anissa lagi-lagi diberi isyarat oleh sosok wanita yang mengarahkan ke pondok Pak Kiai. Anissa yang langsung melihat dan mengintip dari atas kelihatan seperti ada sesajen. Dia pun bergegas memberitahu ke Ustadz Bagas yang ada di pondok Pak Kiai. Dengan kebetulan Satrio yang ada di sana sehingga para santri melihatnya. Akhirnya terbongkar yang selama ini dijaga. Akhirnya Ustadz Bagas disekap dan diikat di tiang. Sehingga mereka pun berbagi tugas. Satrio dan Anissa yang menuju pondok Ustadz Ridwan, Ali Anwar, dan Patih yang melihat ke pondok lainnya. Tapi Patih yang terhasut sugesti dari dukun santet jadi sasarannya. Beralih ke Anissa dan Satrio. Satrio yang berhasil membuka gemboknya, dan perlahan dia masuk sehingga Satrio terkunci di dalam, dan dibarengi dengan munculnya sosok wanita itu lagi di pondok yang lain. Anissa yang nyamperin dan melihat ada seorang yang lagi ritual pesugihan, sehingga Anissa yang tiba-tiba Patih yang akhirnya meninggal dan langsung mati lampu, sehingga Ustadz Bagas meminta tutup pintu. Kini Anissa yang berjuang melawan dukun santet yang badannya dibuntang-banting, dan ternyata selama ini dalang dari penindasan adalah Ustadz Ridwan. Anissa yang kena tusuk kaki dan tangannya sehingga badannya tergantung. Si dukun tersebut yang akan menumbalkan Anissa sehingga beralih yang terjaga di aula. Sosok-sosok yang bermunculan berhasil membuka pintu dan Satrio pun berhasil masuk sehingga Satrio berkelahi dengan Ustadz Ridwan. Anissa yang masih tergantung melihat mereka berantem sehingga Anissa meminta pecahkan kendi dan telur pun sirna. Akhirnya dengan datangnya Banaspati sehingga yang terjadi. Di pagi hari yang mulai tentram, ternyata selama ini yang memberitahu tentang penindasan dukun santet ternyata itu adalah Ibu Anissa. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton video saya. Saya doakan dilancarkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin.